Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di sekolah kebanggaan kita, SMP Negeri 1 Karang. SMP Negeri 1 Karang berupaya menjaga lingkungan, menciptakan suasananya bersih, sehat dan menyenangkan, lestarikan terus untuk masa depan, bersih indah jadi harapan. Ayo kawan, memudayakan bersama, bersih, sehat, tertib, indah, itulah jadi tujuan. Belajar SMP 1 semua, semangat kita belajar, belajar cita-citamu mulia untuk mengabdi pada nusa, bangsa dan negara Indonesia, dan adil makmur sejahtera. Satukanlah langkah kita membangun negara jaya. Mulakanlah semangat kita untuk maju mencapai cita. akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang di bawah kita. Artinya, semua manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Siapa saja yang bisa menjadi pemimpin adalah semua manusia, termasuk diri kita. Dan setiap diri kita adalah seorang pemimpin, dan minimal kita akan memimpin diri kita sendiri. Anak-anak hebat semua, apa tujuan kita mempelajari materi kepemimpinan? Yang pertama, untuk meningkatkan dan memantapkan mutu kepemimpinan kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kesadaran politik sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 3. Meningkatkan dan mengembangkan serta memperluas wawasan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. 4. Memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik untuk menjadi seorang. Yang kelima, kepemimpinan akan mendorong, membimbing, serta mengarahkan potensi kepemimpinan. 6. Menumbuhkan, meningkatkan, dan memantapkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, khususnya generasi muda penerus perjuangan bangsa. 7. Memberikan tuntunan dan meningkatkan pola pikir, sikap, dan perilaku, kepribadian, budi pekerti, sopan santun, dan disiplin. Anak-anak hebat yang luar biasa, pengertian kepemimpinan. Apa yang dinamakan dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau leadership berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun, atau dalam kata kerja memimpin, yaitu membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan itu menunjukkan sebuah kata sifat yang berarti perilaku seseorang yang dibentuk oleh gabungan-gabungan karakter sifat positif yang harus dimiliki oleh seorang. Nah, bagaimana sejarah kepemimpinan? Pada awalnya, kepemimpinan ini dipercaya oleh masyarakat dahulu sebagai seorang bapak atau seorang yang dituakan, karena menurut mereka, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa teori dan ilmu kepemimpinan tidak dibutuhkan. Kondisi ini
telah terjadi di sistem kerajaan yang berlaku kepemimpinan secara turun-temurun. Jadi, seorang raja akan dinobatkan menjadi raja tanpa adanya pelatihan atau pendidikan terlebih dahulu. Tapi karena mereka sudah keturunan raja, maka dia diangkat menjadi pemimpin dalam kerajaan itu. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kepemimpinan tidak hanya berdasarkan bakat alam saja, namun kepemimpinan pada akhirnya memerlukan pendidikan dan pelatihan agar para pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan agar para pemimpin ini bisa berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak hebat, sebagai calon pemimpin, kalian harus mengetahui apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Artinya, jika kalian menjadi seorang pemimpin, maka kalian harus punya sebuah keberanian, harus punya rasa percaya diri yang kuat agar kalian bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, diusahakan kalian harus menjadi inspirasi untuk bawahan atau teman-teman kalian yang ada di bawah pimpinan kalian. Kenapa? Karena seorang pemimpin harus menunjukkan dalam setiap perbuatan, setiap tindakan, kata atau kalimat yang digunakan harus menunjukkan sikap yang baik. Yang kedua, seorang pemimpin yang baik, dia harus berani dan menginspirasi. Nah, di sini kalian harus berusaha tampil percaya diri. Kalian harus berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko dalam keadaan apapun. Nah, kalian ketika berani mengambil keputusan, ketika kalian berani mengambil risiko, berarti kalian termasuk orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, seorang pemimpin harus selalu menjadi diri sendiri. Maksudnya, ketika kalian menjadi pemimpin, kalian tidak boleh mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalian harus tetap menjadi diri kalian sendiri. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Tetapi kalian harus tetap mendengarkan pendapat orang lain, tapi jangan pernah merubah pribadi kalian sendiri. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa menghargai orang lain. Nah, cara menghargai orang lain sangat mudah. Sebagai contoh, ketika kalian minta tolong, misalkan kalian sebagai ketua kelas, kalian minta tolong kepada teman-teman kalian untuk mengambilkan sebuah buku, maka kalian bisa memulai dengan kata tolong. Andi, tolong ambilkan buku saya. Tentu kalimat ini akan sangat berbeda ketika kalian menyuruh Andi, ambilkan bukuku. Nah, dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan ditambahkan kata tolong di depan kata perintah, itu sudah menunjukkan bahwa kalian sangat menghargai orang yang kalian mintai tolong. Selanjutnya, kalian bisa mengucapkan terima kasih. Nah, setelah Andi mengambilkan buku dan menyerahkan kepada kalian, kalian boleh memberikan ucapan terima kasih ya Andi sudah mengambilkan buku saya. Tentu kalimat terima kasih tidak akan mahal harganya, tetapi akan sangat berharga bagi orang-orang yang kalian mintai tolong. Yang kelima, seorang pemimpin harus tetap bersikap tenang dalam kondisi di bawah tekanan. Artinya, dalam keadaan seperti apapun, sebagai pemimpin kalian harus tetap tenang. Kalian jangan mudah marah, jangan mudah menyalahkan orang lain, karena dengan mudah menyalahkan orang lain, maka orang lain menjadi tidak respect terhadap kalian. Jadi,
kalian harus tetap tenang, harus berbuat baik, dan tidak boleh gampang marah ketika kalian menjadi. Yang keenam, seorang pemimpin harus rendah hati. Artinya, kalian tidak boleh menyombongkan diri dengan jabatan yang kalian punya. Misal, ketika kalian menjadi ketua kelas, kalian tidak boleh semena-mena terhadap temannya. Mentang-mentang ketua kelas, kalian seenaknya nyuruh teman-temannya, atau sering membuli temannya. Nah, akan lebih baik walaupun kalian ketua kelas, tapi kalian tetap rendah hati. 7. Seorang pemimpin harus jujur. Jujur harus dimiliki oleh semua orang, apapun jabatannya. Karena pemimpin akan menjadi sorotan, maka sikap jujur harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 8. Seorang pemimpin harus kreatif. Kreatif di sini bukan berarti kalian bisa menciptakan sebuah hastakarya, bukan berarti kalian harus mewujudkan kebolehan kalian di bidang-bidang tertentu. Tapi kreatif di sini bisa berarti kalian memberikan solusi atau ide-ide kreatif yang dapat mewujudkan sebuah tujuan yang dicapai bersama anak buahnya. Jadi seorang pemimpin dituntut untuk bisa berpikir terbuka terhadap semua perubahan dan menjadikan hal-hal baru menjadi masukan, sehingga kita bisa mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan pengalaman kita, tapi juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari luar. Yang ke-9, seorang pemimpin yang baik, ia harus bisa mengatur waktu dengan baik. Artinya semua pemimpin harus bisa mengatur waktu, harus bisa memilahkan mana urusan pekerjaan dan mana urusan pribadi. Nah, di sini kalian diwajibkan bisa mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai urusan pribadi kalian akan mengganggu tugas-tugas kalian selama menjadi pemimpin. Demikian juga sebaliknya, tugas seorang pemimpin tidak boleh mengganggu waktu-waktu pribadi kita. Yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki sikap tekun dan selalu bersemangat. Nah, anak-anak hebat, pada dasarnya pemimpin itu adalah tokoh sentral yang segala perilakunya akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Karena itu, kalian harus berhati-hati ketika menjadi pemimpin, karena bisa jadi sikap-sikap kalian akan menular kepada teman-teman kalian yang ada di bawah kalian. Jika kalian selalu bersemangat dalam kondisi apapun, ketika kalian lelah, ketika kalian capek, ketika kalian marah dan kalian tetap bersemangat, maka kondisi ini akan memberi pengaruh kepada teman-teman kalian. Jadi walaupun sama-sama capek karena kalian tidak semangat, maka teman-teman kalian akan ikut semangat. Sebaliknya, jika seorang pemimpin nampak loyo, malas, sering datang terlambat, maka perilaku ini akan dicontoh pula oleh anak buah. Anak-anak hebat semua, ada beberapa gaya kepemimpinan menurut Xiaoqian. Yang pertama, otokrasi. Otokrasi atau yang bercirikan yang pertama otoriter, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian dia cenderung menganggap alat, bawahan terabaikan, dan keputusannya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kedua ada tipikal militeristik. Dengan ciri-ciri ini adalah biasa di sistem pemerintahan, penggunaan pangkat dan jabatan, kemudian disiplin yang sangat tinggi. Yang ketiga ada paternalistik, yaitu lingkup tradisional. Pemimpin adalah orang yang dituakan. Nah, sistem paternalistik ini biasa terjadi di sekolah. Jadi
ada guru, hubungan antara guru dengan murid. Jadi ketika di kelas, pemimpin adalah orang yang dituakan, yaitu bapak atau ibu guru kalian. Yang keempat, ada karismatik. Karismatik, tipikal pemimpin yang karismatik, ia memiliki daya tarik memikat dan memiliki pengikut yang banyak. Nah, tipe pemimpin karismatik itu kita miliki yaitu Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau sangat karismatik, memiliki daya tarik yang luar biasa. Yang kelima, ada gaya memimpin demokratik, yaitu mengutamakan koordinasi dan integrasi, pembagian peran, fokus tujuan, dan dianggap lebih manusiawi dibanding gaya-gaya kepemimpinan yang lain. Nah, anak-anak hebat, kini saatnya kalian mendapatkan tugas dari ibu. Apa tugasnya? Di sini ada contoh tugas, ada kolom nomor, ada kolom nama, dan ada kolom jabatan. Tugas kalian nanti adalah menuliskan orang-orang yang kalian kenal, pemimpin-pemimpin yang kalian kenal beserta jabatannya. Nah, contoh yang pertama, nama Ibu Suci Rahayu SPD MPD, jabatannya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Karas. Nah, setelah materi ini selesai, kalian nanti akan mencatat orang-orang yang ada di sekitar kalian, mencatat nama dan jabatannya. Boleh Pak Ketua RT, boleh ayahnya sendiri, boleh takmir masjid, atau apa saja di lingkungan yang kalian kenal. Baik, anak-anak hebat semua, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kalian semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk jadi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.